tolak ukur yang dibilang bahwa anime ini baik atau anime ini bagus itu dari mana dulu kita lihat. Kalau orang berpendapat kita lihatnya dari rating. Tapi ini orang akan menyebutkan sesuatu yang mungkin para komunitas ini langsung bergejolak hatinya. Berarti ibu-ibu seperti ini adalah yang bukan homo dong. Apakah Manes sependapat dengan Saharul? Saya sependapat. Oke, berarti Ayo bisa bilang kalian berdua setuju dengan fuck the rating lah. Ya, karena kita bukan ibu karbitan. Jadi, oke, tapi bukan bocah-bocah FOMO. tapi gini. Jadi berarti Jadi ibu tuh enggak secara performa meningkat setelah COVID tuh. iya betul. Betul. Itu Emang menjamur, makanya waktu Iya, itu bro. banyak ibu-ibu toksik. iya, Bro. Kalau Aing mah kalau itu kan ke fans Boruto ya. Enggak aneh itu. Saya main Boruto. Enggak. Pantesan Itu baru Boruto wibu. Pantesan mana Drin? Sampah tidak berguna. Betul. Itu baru. Emang sampah Boruto. Makanya kalau tadi katanya Bang Silver aja, tong sampah saya itu ada tulisan Boruto. Tapi kan sekarang lagi ada film animasi baru nih di Indonesia. Hah? Jumbo. Jumbo. Alah, Jumbo. Bro. Yang dibilang katanya bisa ngalahin Disney itu. Enggak lah. Kalau dengan itu udah emang jauh sih itu. Banget ya. Jauh banget itu. Jauh pokoknya. Yo minasan, Aku gede mas. Aku gozaimasu. Ohaku gozaimasu. Selamat datang di Haku Media. kembali lagi di The one and only. Haku Media. Masih bersama dengan Saya Sahrul. Saya Hafid. dan saya Alwi. Bagaimana sih di luar sana sudahkah ada bagian nih? Pastinya sudah dong. Karena podcast kami aja. Sudah ada nama. Welcome back di Haku Media. Welcome back, guys. Masih bersama dengan backstage kita, Anjay. kru kita Yelo ada Tupai Ilo sebuah anomali yang Itu- terjadi. itu salah pada saat satu- Puan. Anomali ketika Anda mau murtad ya. Makanya tuh kayak lo murtad aduh. Dia bisa disandingkan dengan lil. Bahkan Gitu. Anomali Tupai Ilo Mutator ini sering muncul saat Puan ya, saat Puan saja. Dia juga bersahabat dengan Hufa Ini ya, Bapak Bini. tapi nggak lupa juga dengan mul Sololo. itu apa? Kejelasan. Ngejelas ya. Tapi itu salah satu menurut orang ya adalah kemajuan dari animasi Indonesia. Iya. Serius. Karena saya lihat dari TikTok itu Banyak ya. itu kreatif banget orang di sana tuh. Iya betul. Tiba-tiba membuat konten seperti itu. Saya ingat itu ketika bulan-bulan puasa kemarin ya. Tiba-tiba muncul animasi tung sahur. Anomali. Sebuah anomali. Sebuah anomali di bulan puasa. Itulah pokoknya ya. Kenapa saya mau mencoba untuk mengangkat topik itu? Karena saya melihat dari segi dunia atau industri anime Jepang itu ya. Menurut saya ada mengalami kemunduran animasi, bro. What? Kenapa? Menurut Anda kan? Menurut saya. Iya. Apakah ini adalah waktunya rekomendasi untuk berhenti menjadi wibu? Oh gitu ya. Iya, bro. Karena kalau menurut orang juga wibu ini udah kayak jangan sekarang nggak relevan, bro. Anjay. Udah gak relevan. Udah Udah gak relevan ya. Iya, bro. Lebih baik sekarang kita ini tobat ya. Dunia udah mulai Udah keberes. Banyak anomali yang Lebih baik kalian ambil wudhu, sholat. Adrenino, non. Tapi enggak lah, Aing gak setuju lah kalau misalkan anime-anime itu pada nurun kan. penurunan kualitas ya. Iya, Pasti ya. karena enggak sama sekali karena Aing tuh masih nonton beberapa anime dan bagus aja. Apa contohnya deh? Contohnya tahun kemarin deh ada Dadadan, Oke. Iya. atau Orb tuh. Tuh. Orb itu bagus menurut orang. Banyak kok yang Tapi bagus. orang juga setuju sih. Menurut saya juga buat yang sekarang lagi ada season 2 nya kalau misalnya. Windbreaker itu Nah. juga oke sih. Mereka tahu. Dari fightingnya juga masih oke secara animasi ya. Iya. Gini, orang tuh gini. Namanya kenapa tuh bisa Nah, kemunduran? Orang tuh mengatakan adanya kemunduran kualitas dari anime Jepang itu. Karena menurut orang kita bisa lihat dari beberapa sudut pandang ya. Mungkin sudut pandang yang pertama yang bisa kita breakdown anjay. Breakdance. Keluar mulu tuh itu. Aing juga sabok itu tuh Aldrinino bisa. Aldrinino, Wibunono. Nano ya.
Begitu tuh, harusnya begitu tuh. Aduh, sana. Rumah keluarga misalnya. Kita lanjut lagi. Pertama mungkin kita bisa lihat dari segi alur cerita. Yang dimana menurut orang ketika dahulu orang masih di zaman-zaman yang wibu aktif ya, anjay. Iya. Ya kan benar. Sekarang kan sudah jadi wibu pasif ya. Wibu nono. Tapi yang pasif itu lebih berbahaya tuh, kayak Oh, iya. rokok kan Betul. pasif berbahaya. Betul. Nanti anak. Maksud orang gini, ketika dahulu orang masih muda, wow. Ketika masih wibu aktif itu, Mudah ya. muda lah. Udah tua sekarang. Tua sih secara mahasiswa tua ya. Betul. Enggak. Saya apa? Kalau di Sims ini kita tuh young adult. Anjay. Muda tapi tua. Gimana sih? Orang merasa di saat itu, anggaplah ada seseorang teman saya itu mengatakan pada saya, Trin, coba nonton anime A. Menurut orang itu anime bagus gitu. Dan orang tonton si animenya, emang literally bagus sesuai dengan ekspektasi yang diceritakan oleh teman orang gitu. Cuman untuk zaman sekarang, orang nggak tahu kenapa, orang merasa ketika ada seseorang mengatakan anime itu bagus, jatuhnya 50-50. Bisa overrated gitu ya. Bisa overrated, bisa enggak, bisa malah seperti ini. Anggaplah orang itu bilang A, tapi ternyata secara realita mungkin dari segi rating itu gak segitu bagusnya. Atau bagusnya tuh hanya untuk beberapa pihak saja. Ya mungkin bisa dibilang dari segi animasinya bagus, atau Iya. mungkin dari segi karakternya overpower segala macam bagus. Jadi penilaian bagus di zaman sekarang atas dua anime tuh bisa dibilang udah gak relevan atau udah gak adil. 50-50 jadinya. Oke. Sementara kalau di zaman dulu tuh gak kayak gitu. Bagus ya bagus, jelek ya jelek gitu ya. Oh, mungkin mana melihat kayak misalkan Jujutsu Kaisen tuh. Banyak yang nonton, banyak yang bicaraan. Kerjaan kita kan di sini kayaknya nggak ada deh. Ada sih nonton sih, aing Iya. nonton tapi tidak sebagus yang Yap. mereka bicarain gitu menurutnya. Ya, Nggak kayak gitu. bagus ah. Saya nonton Jujutsu Kaisen bagus. Iya tuh, kayak gitu kan maksudnya. Betul. Tidak semua orang menyukainya gitu. Sedangkan Yes. dulu tuh misalkan lagi hype anime Sao misalkan, semua orang pasti nonton dan Yap. semua orang suka gitu. iya. iya. Dan mungkin bisa dibilang juga kebanyakan sekarang itu yang dianggap bagus oleh para penonton anime itu hampir mayoritas shonen. Kalau nggak shonen, action atau isekai. Oh, Nah, itu iya, sih iya. orang lihat. Itu kalau pendapat Aing juga apa sebutannya kalau itu ya? Objektif. Objektif bisa Masing-masing orang kan itu beda-beda. Nah, itu selera sih. subjektif. Subjektif. Nah, dimana kalau misalkan nih kita bandingin genre-genre anime di masa Dulu. itu, kebanyakan dari romance, terus Pada apalagi naik ya. Slice of life ya kayak gitu-gitu. Mungkin ketika mana disarankan tonton anime ini dan sesuai dengan genre mana bisa mengatakan oh oke juga gitu kan. Mhm. Tapi kan emang rata-rata di sekarang kebanyakan ya itu tentang isekai, terus apa lagi shonen Ya, kayak gitu-gitu lah. gitu ya. Jadi ketika Bade ditawarin coba nonton ini misalnya solo leveling, kemarin nggak suka genre-genre seperti itu kan. Tuh. Akhirnya ketika Bade coba tonton, nggak cocok sama Aing gitu. Mungkin jadinya Bade merasakan hal itu. Jadi Iya, ada benar-benar. beberapa genre-genre yang keberadaannya tuh udah mulai menghilang dari dunia Industri. ini aja. Betul, Ya, industri ini untuk ini. iya untuk disebut sebagai anime yang Ah. baik gitu. Anime yang bagus lah kita bisa bilang. Iya, benar. Karena menurut Aing tuh masih ada aja sih yang bagus-bagus di Iya. anime-anime sekarang. Iya. Emang kan itu mas selera ya. Maksudnya aing suka ini, Pria Mana punya suka selera itu. lah pokoknya. Oh, itu ini dong. Fokus rokok ini. Pria punya selera. Ya itu kan selera lah. Mana suka ini, orang suka itu gitu. Terus kayak misalkan tadi benar juga tuh anime-anime sekarang kan agak jarang ya. Semuanya misalkan isekai semua. Isekai semua ya betul. Apa shonen semua. Jadi apa ya berkurang lah secara genre gitu. Mungkin kayak Betul. gitu sih. Jadi bukan semua benar-benar literally apa ya animasinya emang mundur. Enggak juga gitu. Emang yang bagus-bagus tetap ada. Tetap Cuman bagus. Jadi preferensi itu Ya, yang beda-beda. Kayak kemarin aja siapa animenya yang Rusia itu? oh iya tahu. Masih ada bear. Ber, goblok. Gak salah itu Rusia emang. Tapi itu kan bukan anime. Itu si ceweknya tuh orang Rusia tapi sekolah di sekolah Jepang. Jepang ya. Itu juga sebetulnya itu sebuah animasi yang bagus juga. Itu yang mana ya? Ada nanti. Oh ya. Romance Romance ya. Itu anime romance. Terus ya, Romance. kayak sendiri-sendiri gitu. Mau nyatain perasaan ke si cowoknya tapi Ya. pakai bahasa Rusia supaya cowoknya nggak ngerti gitu. Oh, oke. Menurut Aing juga bagus, Bagus ya, gitu kan. bagus ya. Jadi Secara alur cerita ya. kalau misalnya Aing coba menilai dari segi animasi segala macam, ya
kayaknya di setiap kayak zaman dulu juga pasti ada juga sih. Iya, Maksudnya betul. kayak animasi yang bagus ada, yang jelek juga ada. Ada. Cuman kalau buat Aing sih untuk kualitas industri anime pada saat ini adalah dari segi storyline yang buat Betul. Aing tuh bikin monoton aja. Karena emang templating aja dari segi story. Oke. Contoh semua anime isekai deh. Templating anime tuh isekai itu Iya. pasti sama nih. Iya, dan Aing pun seperti itu gitu. Maksudnya dari sekian banyak anime isekai, hanya beberapa yang Aing suka gitu. Contohnya si Rudeus, Mushoku Tensei. Mushoku Tensei yang itu doang gitu yang Aing suka, yang lainnya enggak gitu. Sama juga beberapa doang anime. Paling kalau misalnya gabut ya Aing nontonin. Iya, Karena betul. kalau misalnya dibilang dari segi story-nya enak dinikmati ya masih bisa dinikmati. Cuma Iya. kita bisa udah nebak aja gitu. Oh, alurnya pasti kayak gini gitu. Oh, pasti kayak gini gitu. Tapi gini, kalau misalkan pendapat kalian begitu, orang mau mencoba untuk mengcounter gimana? Maksudnya gini loh. Kalau kita bilang kemunduran, anggaplah kita ini kesimpulkan bahwa kemunduran alur cerita anime itu untuk yang sekarang mulai terasa. Dengan tadi genre-genre itu beberapa udah mulai hilang dari peredaran Betul. untuk disebut sebagai anime yang bagus. Tapi apakah itu pengaruh dengan sebuah adaptasi juga? Karena menurut orang anime atau gini, deh manga mungkin ada sebuah manga yang ceritanya bagus, tapi ketika diadaptasi ke anime eksekusinya tuh kurang. Oke. Atau mungkin kebalikannya justru ketika di manga tuh sebenarnya so-so aja, anjay so-so. Dari segi alur cerita tuh gak begitu ger gitu. Tapi ketika di anime kan, ketika diadaptasi sendiri sebuah animasi, itu menjadi lebih kena kepada para penonton gitu. Ada pengaruh di sana gak sih sebenarnya? Untuk membuat si anime zaman sekarang tuh jadi semakin dikit beberapa genre yang disebut bagus gitu. Emang rata-rata ya, kalau misalnya lihat ya, emang sekarang yang overrated itu animenya kebanyakan emang yang memiliki visual menarik aja. Maksudnya emang segi visual tuh mereka buat ngerjain si visualnya bener-bener niat dari efek segala Iya. macam. Itu kan gokil-gokil. Contoh Kimetsu no Yaiba. Sebenarnya Kimetsu no Yaiba kalau misalnya kita tarik storyline ya, ceritanya Iya, biasa aja gitu. Gak terlalu menarik kalau baca manga juga ya. Karena kan di manga asalnya nggak begitu bagus. Ya storyline-nya mudah dimengerti ya, kayak cerita-cerita ringan aja. Tapi ketika dieksekusi jadi sebuah anime dengan efek-efek visual yang wah banget itu kan, dan itu pun jadi nilai plus. Ya contohnya kayak Dragon Ball pun gitu kan. Iya. Ketika dia punya efek-efek yang gokil-gokil kan jadinya rame gitu kan. Kayak Solo Leveling pun yang sekarang digadang-gadang dia overrated ya. Kirain kadang-kadang kita begadang nih. Ya katanya udah menyusul One Piece di posisi iya. pertama. Yes. Itu kan karena menurut Aing visualnya emang bagus aja gitu. Tidak. One Piece tetap. Wah, ini baca One Piece. Baca One Piece. Baca One Piece. Nakama. Kalau Aing sih enggak juga sih sebenarnya. Sebenarnya dari dulu sampai sekarang tuh sama-sama aja. Kayak misalkan antara manga terus diadaptasi jadi animenya lebih bagus dari manganya, atau manganya lebih bagus daripada animenya, itu sama-sama aja gitu. Kayak contoh tadi mungkin animasi bener tuh Kimetsu no Yaiba itu sangat biasa-biasa aja sebagai manga gitu. Tapi ketika jadi anime sungguh luar biasa gitu dengan animasinya yang gokil banget gitu. Itu sebuah kayaknya salah satu usaha anime modern yang jadi apa yang namanya contoh lah, jadi contoh anime lain untuk menjadikan animenya seperti Kimetsu no Yaiba gitu. Sedangkan ada juga ceritanya yang bagus tapi secara animasi itu jelek tapi tetap bisa dinikmati karena mungkin orang lebih suka melihat jalan cerita gitu. Kayak misalkan Orb itu sebenarnya secara animasi biasa saja gitu, tapi secara jalan cerita itu luar biasa banget gitu. Dan itu disukai sebanyak orang, nggak banyak orang sih ya, orang-orang tertentu saja gitu. Tapi kembali lagi gitu, itu kan dari zaman dulu sampai sekarang tuh tetap ada gitu, tetap sama ya kayak gitu. Ya, contohnya kayak Mushoku Tensei juga. Sebenarnya Mushoku Tensei itu asalnya di anime ya secara visual tuh tidak terlalu menarik begitu wahnya gitu kayak yang lain. Betul. Kayak anime isekai pada umumnya. Malah kalau katain Mushoku Tensei itu asalnya lebih ke lawas-lawas lagi ya. Iya, betul. Tapi karena emang storyline-nya emang begitu menarik, apalagi kalian yang baca manga dan juga visual novelnya. Iya. Itu lebih gokil lagi gitu storyline-nya. Iya, contoh ini deh, One Piece dulu tuh nggak dulu sampai sekarang banyak masih penggemar One Piece yang memang baca manga dari awal itu nggak suka nonton anime. Karena ketika mereka baca dan mereka nonton tuh
rasanya beda gitu. Betul. Iya kayak gitu sih. Jadi emang kebagi beberapa kubu sih kalau dilihat ya, ada bocil-bocil visual lah juga, Oke, gini. bocil-bocil yang ngikutin Orang coba story. tarik ya, orang coba tarik ya bahwa tadi mana yang menyebutkan wow, Ketarik tuh. Tarik aja. wow. Ini saya tarik juga nih kamera. Gak susah Sama dong. dikit lagi. Itu kan mana yang gitu. Iya. Apa? Coba buat kepala kamu jadi kepala kambing misalkan. Ayo, Bikin jadi tung sahur deh. Tung Sumpah lah. Aldrin jadi tung sahur. Waduh, pusing saya jadi gitu. tung sahur. Pusing nih. Saat Rubah lagi sahur menjadi mul. Kenapa aja deh itu? Coba. Oke, kembali ke Lem. top. Jadi mungkin kalau orang tarik lagi ini yang tadi mana sebut adalah animenya Orb ya. Hafid menyebut Mushoku Tensei. Yep. Itu adalah contoh dari anime yang secara visual gak begitu Benar. ger, tapi secara alur cerita itu benar-benar kena kepada Iya. para penikmat ya. Tapi kan itu sekian anime dari hanya beberapa anime dari sekian banyak anime zaman sekarang yang disebut sebagai anime baik gitu, anime bagus loh. Ya nggak sih? Ya satu sisi yang setuju. Karena menurut Aing anime-anime yang sekarang disebut bagus itu lebih banyaknya ke arah yang tanda kutip animasinya bagus. Ya. Yang dimana menurut Aing untuk saat ini penilaian anime dengan animasi bagus itu udah mulai gak adil. Ya. Karena tolak ukurnya tuh udah rancu dengan banyaknya anime-anime seperti Kimetsu no Yaiba, Ya. Jujutsu Kaisen, yang dimana itu diciptakan atau dibuat oleh beberapa studio aja gitu, studio-studio tertentu gitu. Anggaplah sekarang kita anggap mau ngomongin lagi yang kemarin kita sempat bahas, Ghibli. Nah, itu. Dengan problem AI dan segala macamnya, kita bisa kesampaikan itu. Tapi menurut orang untuk zaman sekarang banyak anime yang disebut bagus itu hanya karena melihat animasinya aja, tanpa mengindahkan storyline-nya itu. Sekarang saya coba bertanya nih ya ke Bapak Aldrin. Aja. Kamu bertanya. Kamu tanya. Tanya. Aja. Maksudnya kan tadi banyak sebutin kayak buat anime sekarang itu banyak yang secara visual kurang dan segi story-nya juga kurang gitu. Ya. Nah, example yang mana tunjukin apa gitu? Anime. Enggak, apa? Contohnya Animasinya kurang dan story-nya kurang. No. Animasinya tuh bagus tapi bagus. Bagus tapi story-nya Tapi kurang. storyline-nya kurang. Menurut Aing ya, menurut saya itu gak sebagus itu, Bro. Oke, Menurut orang story-nya animasinya. enggak, storyline-nya. storyline. Iya Menurut orang Kimetsu no Yaiba tuh gak sebagus itu. Karena dari segi build up karakter, menurut orang terlalu straightforward pada tokoh utama. Ya, Sebentar, yang makan jari itu yang Kimetsu no Yaiba atau Jujutsu? itu Jujutsu Oh Kaisen. iya, Jujutsu Kaisen. Sorry. Nah, ini karena terlalu banyak anime-anime yang dari art style tuh mirip-mirip loh. ada orang akan ada tuh kalau Sorry. Saya makan jari gitu. Bakal mau apa? Kadang-kadang dari anime-anime yang menurut Aing ya overhype itu hampir semua secara animasi ya gitu-gitu aja. Maksudnya bukan gitu aja sama ya, tapi dibilang bagusnya tuh ya tipikalnya mirip. Ya, Contohnya tadi Kimetsu no Yaiba dengan Jujutsu Kaisen aja Aing sampai kebalik gitu ya. Menurut orang Jujutsu Kaisen dari segi storyline enggak begitu kena ke orang. Karena terlalu straightforward pada tokoh utama. Yap. Si karakter-karakter sampingan tuh oke ada build up karakternya, tapi terkesampingkan dengan tokoh utama. Fokusnya hanya di tokoh Iya, utama iya. dengan si sukuna-sukunanya itu kan. Walaupun ya mungkin ada intrik-intrik dari Gojo segala macam gitu. sebenarnya sebuah fun fact juga. Bahkan si penulisnya pun dia nggak suka karakter utamanya. Bahkan dia di karakter. Dengan sukunanya itu loh, Pit. Iya, Si maksudnya tuh si straightforward itu sukuna gitu. siapa yang namanya? ya emang dari awal kan si penulisnya pun autornya dia kan pengen si siapa nama karakter utamanya ini lupa lagi. Itadori Yuji. Nah, Itadori si Yuji itu Iya, kan dimatiin karena emang si karakternya nggak suka, Iya, iya. tapi karena banyak fans yang ngomong akhirnya dia memberikan kesempatan Yuji untuk hidup lagi. Iya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya Dan- dia bilang Pertanyaannya? tadi apa mah jadi lupa lagi. Ya menurut saya Contoh, itu contohnya itu. jangan ceritanya si Jujutsu Tapi emang- Kaisen itu iya, tidak tapi terlalu emang- ini. Aku juga gak begitu suka sama storyline-nya Jujutsu Kaisen. Mungkin ya. Beberapa author kan punya referensi atau seorang yang didewakan buat dia sebagai pedoman kehidupannya di Iya, dunia iya. animasi ini. Iya. Akhirnya ya
pasti ada rasa ini mirip-mirip sama ini, ini mirip sama ini gitu kan. Karena emang secara sense mereka punya referensinya dari sana, dari satu sumber. Ya contoh kayak One Piece, Naruto kan sebenarnya kalau misalnya kita tarik Bleach, mereka tuh punya ciri khas yang sama kayak Dragon Ball gitu kan. Karena emang mereka menyembah Akira Toriyama. si inspirasinya itu menyembah. Karena emang mereka terinspirasi gitu. Akhirnya punya sense yang sama. Cuman yang membedakan adalah kenapa mereka bertiga itu tidak bisa disamakan sama Dragon Ball gitu. Iya. Kalau menurut Aing ya, sebuah cerita yang jelek itu bisa dilihat dari manganya sih. Dari otomatis itu source material pertama lah, utama gitu. Jadi kalau ngomongin Jujutsu Kaisen, emang di pertengahan atau di awal-awal ya. Pokoknya di awal-awal emang munculnya Jujutsu Kaisen ini sangat menjanjikan gitu. Tapi di tengah-tengah emang orang-orang jadi bingung tentang si jurus-jurusnya karena banyak yang menggunakan yokai-yokai yang orang luar tuh nggak ngerti. Tapi untuk orang Jepang mungkin mengerti ya. Nah emang agak kesini-sini jalan ceritanya emang agak dalam aneh gitu. Tapi ketika mana nonton season 1, menurut Aing Jujutsu Kaisen itu oke. Season 1 itu sangat oke gitu. Tapi ketika season 2 dan seterusnya emang agak kurang gitu. Tapi Jadi emang jadi jalan cerita itu menurut orang bisa dilihat dari manganya, emang manganya jelek gitu aja gitu. Tapi emang kalau kata Aing sih si autornya pun emang hilang arah karena kalau misalnya kalian mengikuti manga ini sebuah spoiler alert ya, atau udah ada di animenya. Yang mana nanti endingnya bakal Battle Royale kan mereka kan? Iya. Battle Royale. Ya itu sebuah sama kayak halnya Eren Sabutai. Oh, tahu. Eren Sabutai pun dari awal story ini oke gitu kan. Tapi tiba-tiba ke ending kalau kalian ngikutin manga tiba-tiba nyambung sama Soul Eater, what the hell? Ya itu. Soul Eater ya? Iya, kenapa? Soul Eater kan anime lama juga. Iya, lama. Ya itu gitu. Maksudnya emang source materialnya emang udah jelek aja gitu. Konsistensi mereka dalam menulis cerita emang agak kurang. Tapi kalau kita kembali lagi tadi ke yang awal orang bilang, apakah sepaham dengan orang bahwa hampir banyak dari anime yang dibilang sekarang baik itu tipikal-tipikalnya ya animasinya bagus gitu? Ya. Enggak juga sih, menurut orang enggak juga. Enggak juga anime terbaik tuh animasinya harus bagus banget gitu. Enggak juga sih. Kalau katain nggak kelirik aja sebenarnya. Iya, emang nggak kelirik aja. Contoh karena itu lupa deh, di Netflix tuh ada anime bahasa Inggrisnya tuh We Happy Marriage. Menurut itu storyline-nya bagus. Yep. Cuma nggak kelirik. Emang nggak kelirik, animasinya pun oke, memanjakan mata. Oke, berarti kita balik lagi ke sini deh. Tolak ukur yang dibilang bahwa anime ini baik atau anime ini bagus itu dari mana dulu kita lihat? Kalau orang berpendapat kita lihatnya dari rating atau mungkin kita bisa lihat dari anggaplah website-website yang kalian tahu sendiri, akomodasi mungkin anime list. Nah, itu tuh ada top tiernya kan, dan di antara top tier itu rata-rata ya si animasinya bagus. Dan beberapa pun kalau kita lihat dari forum di bawahnya itu ada perdebatan antara storyline. Jadi ada beberapa yang kayak ini animasinya aja bagus. Contohnya tadi salah satunya orang contohnya ada si Jujutsu Kaisen itu. Nah orang tuh melihat dari situ hampir dari top tier ini tuh ya animasinya bagus, makanya dia dibilang anime bagus itu loh. Jadi tadi apa? Lebih ke masuk orang. Tolak ukurnya ya. Tolak ukurnya di situ. Mungkin ya. Jadi kalau misalkan kita bicara tadi kayak anime yang disebut itu tidak lirik, berarti kan nggak masuk dalam top tier itu. Iya. Nah kalau kata ini balik lagi ya, ini marketing kan. Iya. Yang mana sekarang kan anak-anak atau misalnya orang lain tuh udah melirik yang namanya sosial media segala macam, dan rata-rata para orang-orang yang membahas tentang anime atau misalnya merekomendasikan anime itu rata-rata ya anime yang tunggu-tunggu, misalnya kayak kemarin Sakamoto Days. Akhirnya sering disebut dan orang lain pun mengikutinya. Bikin lagi konten Sakamoto Days lagi, akhirnya itu jadi sebuah ya ketika kita scroll Sakamoto Days ramai nih banyak tunggu ya, orang-orang pun masih menunggu itu gitu. Maksudnya dia ngikutin lebih ke hype-nya yang lagi terjadi di dunia anime ini. Sebutannya itu biasanya tuh gorengan biasanya itu. Betul.
produk terutama Iya betul, gorengan itu. itu suka gorengan Nah, anime gorengan. Contoh kayak waktu masa itu Chainsaw Man. Chainsaw Man itu masih jauh-jauh animasi atau animenya mau rilis, bahkan 1 tahun sebelumnya itu kan udah disebut-sebut nih, ini bakal iya, rilis benar. nih, tunggu-tunggu nih segala macam, apakah ini Iya. bla 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 bla, akhirnya ya mereka ikutin hype yang terjadi gitu. Iya, bahkan udah di mention dulu di manganya apa Boku no Hero tuh kalau nggak salah. Nah, Si Chainsaw Man. ya makanya yang anime-anime lainnya akhirnya tidak tersorot. Iya. Oke. Dan pada akhirnya ya mereka nonton yang musim itu lagi rilis itu ya ditunggunya cuma itu doang. Iya. Ngerti. Akhirnya nggak kerilik gitu kan. Ya mungkin kalau di Jepang sana Iya itu semua tersebar dengan secara Iya. rata gitu. Iya. Iya, bahkan orang pun dapat orb itu setelah cuma nonton aja gitu. Enggak ngelihat ada dia hype-nya di internet atau enggak gitu. Orang cuman buka Netflix, wah ada orb, lihat sinopsisnya bagus, aing coba tonton, oh ternyata buat aing ini bagus. Oke. Nah, mungkin itu yang udah kurang dari budaya wibu sekarang, wibu. Anak-anak yang suka anime. Di masa itu kita kan nonton tuh misalnya nih musim spring nih. Iya. Spring 2024. Pasti Kita ada kan iya. lihat kan listnya kan. Iya. Ada Anime yang ini ditunggu tuh. rilis. Kita lihat nih, oh ini genrenya ini, oh aing suka nih genre ini aing suka nih. Terus kita Oke. lihat sinopsisnya. Akhirnya kita bisa menyimpulkan oh yang bakal aing tonton di musim ini adalah ini. Iya. Mungkin itu. Oh, berarti ini lebih ke habit berarti ya? Ya mungkin. Iya, ya. mungkin. Habit dari penikmat Wibu-wibu anime ini. sekarang ya? Ya. Iya. Ya walaupun emang tidak memungkir ya emang banyak Iya. anime yang di saat-saat sekarang itu Iya, repetitif itu lagi itu lagi itu Repetitif, gitu lagi. aja. Oh, ini bisa masuk ke topik baru lagi nih, bisa ditarik ke topik baru lagi. Cuma ini kayaknya sebelum kita masuk ke topik baru kita iklan dulu gak sih? Boleh. Boleh. Oke, kita iklan dulu guys. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします Kembali lagi guys. aja. Nah, jadi tadi tuh orang mendapatkan topik bagus, masalah tadi adalah habit penontonnya ya. Betul. Habit penikmat dari industri peranimian ini. Tuh. Yang dimana udah mulai berubah, yang dari HP jelaskan itu harus, kalau dulu ya kita tuh nonton anime ngeliat dulu listnya season depan keluar apa. Ayo. Tapi kalau sekarang tuh lebih ke ya udah langsung aja season ini ramenya apa Iya. tonton gitu. Karena di sosial media yang di-share cuma di doang. Oke. Tapi ini orang akan menyembuhkan sesuatu yang mungkin, para penulis ini langsung bergejolak hatinya. Berarti ibu-ibu seperti ini adalah yang bukan FOMO dong. Oh, bisa FOMO gak sih? dibilang, Jelas bisa dong. dibilang. Karena dia nonton apa yang sedang hype di season itu. Iya. Ya betul, bisa dibilang kayak gitu. Apakah ini berpengaruh dengan yang sebelumnya topik kita bahas? Bahwa kalau orang lihat dari tren di website-website anime, top tier-nya itu hanyalah anime-anime yang animasinya bagus. Iya. Yang dimana itu di luar dari faktor-faktor yang tadi mana sebut ya, Ya. antara mungkin ini orangnya emang dari sebelum animenya rilis itu udah digembar-gemborkan, trailer Chainsaw Man misalkan, Ya. kan rilis, jadi orang-orang yang baca Chainsaw Man itu menunggu itu, akhirnya Tuh. informasi tersebar, jadi orang-orang nonton di luar dari itu semua ya. Yap. Kita kesampingan itu, tapi memang secara data top tier tuh harus bagus animasinya. Itu yang membuat anime menjadi terbaik. Secara fakta ya. Secara fakta, apakah itu berpengaruh membuat jadi anime-anime yang alur ceritanya bagus, tapi animasinya kurang bagus, jadi terkesampingkan? Bisa jadi sih. Bisa jadi salah satu faktornya itu menurut aing. Ya karena ya pasti banyak orang yang ngeliriknya ke sana ya. Contoh misalnya mana bukan wibu nih, dia bukan wibu, aing wibu, dan aing coba mendoktrin dia untuk nonton anime gitu kan. Ini secara circlean komunitas lah ya. Iya. Kayak lu coba tungguin ini anime ini nih bagus nih, saya harus nonton, coba nonton sekali. Ini lagi ditunggu-tunggu banyak Iya. wibu-wibu di luar sana gitu kan. Ya. Akhirnya coba nunggu, dan ketika Saro mencoba nonton wah asik juga gitu kan. Dan experience dia pertama kali nonton anime adalah dengan visual yang bagus, tapi storyline-nya tidak terlalu terlirik gitu kan. Yang membuat itu jadi sebuah habit berkelanjutan. Yang mana ya secara ya orang-orang pasti wah ini visualnya bagus nih, oke nih gitu. Jadi ya kesana gitu. Jadi dari pandangan pertama mungkin Betul, Iya, betul benar. experience. animasi seperti apa, jadi standar dia akan seperti itu. Jadi ketika ya kan rata-rata anime-anime yang kayak gitu dari anime-anime yang banyak scene fightingnya ya, contoh kayak Kimetsu no Yaiba Iya. kan banyak adegan bertarungnya, akhirnya yang mereka lihat tuh ya adegan momen bertarungnya Iya. doang. Iya. Ketika
disajikan cerita yang wah berat lambat banget tuh mereka Itu nggak macam kuat nggak kuat kuat. tuh Oh iya iya iya. Paham. kayak males gitu kan apalagi ya slice of life kan waktu itu kita selalu menonton slice of life yang mana jadi dengan cerita-cerita yang alurnya lambat tuh udah terbiasa Ya, gitu. betul. Tapi ketika anak-anak sekarang yang sudah dibiasakan dengan animasi yang bagus memanjakan mata ketika dicoba lagi untuk nonton ya contoh lah jangankan inilah Ai sendiri deh Oke. misalnya nonton Kimetsu no Yaiba nih wah ini grafiknya oke nih wah bakbuk nih bakbuk ya isinya tuh tuang gitu kan dengan efek-efek banyak lah Aing mau yang ledakan. ketika Aing mencoba nonton Inuyasha Aing satu episode tidur Aing nonton Inuyasha Betul, Aing juga gitu. ya jangan ke orang lain yang Aing rasakan kayak gitu jadi itu tuh tidak tanpa disadari itu mengubah kebiasaan kita untuk nonton anime Iya. Kalau orang sih itu bener sih ya. Kayak yang apa yang digembor-gemborkan soal anime di sosial media itu bisa jadi ke orang-orang awam tuh jadi masuk juga gitu. Iya. Bisa juga. Tapi di sisi lain tuh orang masih lihat ada orang-orang yang emang nge-share-nya tuh bukan anime yang apa ya, di-share seperti kayak tadi Kimetsu no Yaiba atau yang shonen lah, enggak. Iya. Pasti ada salah satu yang misalnya anime yang tidak terlihat saat itu Ya, underrated tapi coba dinaikkan. Nah, itu tuh kadang-kadang di-share oleh para wibu-wibu yang emang dari dulu udah nonton anime. Oke. Nah, biasanya orang-orang itu tuh yang tetap apa ya, explore semua anime dan stay to the track ya iya, mereka tuh bisa milih, oh ini bagus, ini bagus, ini bagus. Nah, itu biasanya diinformasikan tuh yang kayak gitu, dan itu tuh lumayan efektif sih. Kayak misalkan dulu pas wibu mulai invasi bisa dibilang gitu lah ya. Iya. Pas Covid tuh munculnya masih wibu mungkin iya bener, tiba-tiba semua orang pengen jadi wibu tuh. kalau zaman dulu mungkin ini ya Korean Wave ini wibu wave Iya bener. Itu tuh zaman-zamannya Shingeki no Kyojin, dan itu tuh orang-orang jadi wibu, terus orang-orang yang udah dari wibu zaman dahulu gitu, ini tuh merekomendasikan anime lain kayak Haikyuu naik, Shigatsu wa Kimi no Uso itu kan jauh banget gitu dari Shingeki no Kyojin secara genre ya, itu pun naik gitu ikut-ikutan, dan itu tuh cukup efektif juga gitu. Menurut Aing sih kayak gitu ya. Jadi berarti Jadi wibu tuh nggak secara performa meningkat setelah COVID tuh. iya betul. betul Itu emang menjamur makanya waktu iya, itu bro. banyak wibu-wibu toksik Iya bro. Orang-orang Raja itu rela tiba-tiba yang dulunya wibu-wibu dikatain apa ya dikatain lah gitu, nggak mau lah disebut memang wibu. orang kerasa lah sebagai orang kan memang nggak terlalu suka banget anime kan, karena yang orang tuh cuma Naruto, One Piece, Bleach lah, yang 3 itu doang lah. Sisanya ya udah gitu, nggak tahu apa-apa. Terus seiring berkembangnya waktu tuh wibu tuh menjadi ada space-nya tersendiri sekarang. Iya, benar. Itu cuman itu bagusnya itu jadi naik, wibu tuh jadi naik, makanya banyak orang yang ngambil bisnis di perwibuan. Kayak teman orang itu ngambil, dia buat belt untuk gym, oke tangan gym, itu tuh semua perwibuan. Yang dia tuh nggak tahu itu tuh dia Sebenarnya nonton. apa gitu. Iya, maksudnya dia nggak tahu karena memang ada tim marketingnya yang ya ini pasar lagi dia kayak Berserk, terus apalagi ya, terus Berserk sama lagi. itu Iya, Dragon Berserk lagi, Ball. bisa nyentuh Berserk loh. iya benar Itu aneh gitu. banget bisa nyentuh Berserk tuh. Yang nggak tahu lah animenya tuh yang orang tanya tuh kayak Jujutsu. Heeh. Yang orang tanya tuh dia nggak tahu apa-apa karena memang anime itu lagi gede, wibu itu lagi gede hype-nya. Makanya jadi banyak banget orang-orang yang berkecimpung di dunia sana. Iya, jadi ada Bisnis kan. Dibisniskan atau apapun lah, jadi ya ikut-ikutan jadi suka atau apa. Tapi memang negatifnya tuh yang orang kerasa tuh takutnya wibu itu jadi sebuah selera, Pak. Kayak musik. Misalkan gini, mana suka musik A. Anggap, maaf ya, bukan mengecilkan. Misalkan mana suka dangdut. Terus dia lebih sukanya pop, Coldplay dan lain-lain. Terus sementara mana sukanya Rita Sugiarto. Sebenarnya sah-sah aja mau mana suka Rita Sugiarto, mau mana suka Caca Handika ataupun dangdut dan lain. Iya. Memang dia yang dangdut sebenarnya. Dahlia atau apapun. Nggak punya hak sih salah itu untuk ngejek. Selera Iya. musik mana jelek atau Iya. saya suka wangi. Iya. Selera musik mana jelek. Nah, Iya. sekarang tuh takutnya tuh beredar yang kayak gitu ketika mana nonton wibu, ketika mana nonton isekai atau apapun, takutnya tuh direndahkan. Selera gue mana jelek, mendingan kayak Iya, orang Jujutsu iya. Kaisen kan. Makanya kenapa sering pertanyaan kenapa Jujutsu Kaisen tuh jadi hype atau apa, karena selera
anime lebih, kalau yang orang lihat secara awam tuh lebih keren aja. Nah, itu Sebenarnya yang mana- itu bisa jadi. Ini tahu nggak contohnya apa? Itu bisa jadi. Perihal selera. Sekarang yang terbaru adalah yang keluar adalah anime JoJo. Oke. Kenapa dengan ini? Ya kan, tahu kan? Nggak tahu. Siapa yang menarik anak-anak sekarang? Pandangan mereka terhadap JoJo tahu nggak apa? 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 Mereka tuh menganggap bahwa anime itu kayak anime gay. Oh, Kenapa? Wow. Kayak gitu. Berotot deh. Ya tapi bener, itu Berotot, terus Bro, scene-scene-nya yang gimana? Kalau main nonton tuh manly sekali. Nah, orang-orang kayak Sahrul dan orang-orang sebelumnya yang merasakan anime itu kayak ini bagus. Yap. Sekelas Om Ded aja kan nontonnya JoJo. Iya. Aing kepikiran itu lagi tapi Aing mengucapkan Aing anime gay, Aing berotot malas. Aing nonton gitu kan. Berarti influence juga ngaruh berarti. Iya. Influence ngaruh. Public figure. Iya, makanya semakin banyak diomongin kan semakin orang masuk gitu. Makanya tadi Aing bilang kenapa anime-anime lama itu anime-anime yang storyline-nya bagus, animasinya menurut orang lumayan oke, tapi bisa ketutup sama anime-anime yang overhype gitu. Iya. Visualnya bagus tapi secara storyline itu kurang. Iya. Karena emang influence. Iya. Ya, berarti penikmat wibu yang dari dulu tuh jadi lebih kurang menikmati sesuatu itu dong. Dirugi itu. harusnya. Harusnya sih nggak merasakan hal itu. Iya, harusnya nggak merasakan Iya, itu. nggak Kembali lagi ke Siil tadi gitu. Itu tuh iya, ininya mana aja selera Selera, gitu. oke, Jadi oh, iya. orang jadi ngerendahin selera orang kan. Iya, gitu. iya. Nah, makanya rasa yang keras itu tuh. iya, makanya Aing tuh nggak kerasa sama sekali karena ketika misalkan wibu-wibu yang kata Manifomo tadi itu menginfluence orang untuk nonton satu anime ini yang katanya bagus, tapi di sisi lain ada wibu-wibu lama yang lebih dipilah lagi yang Iya. naikin anime-anime yang underrated Underrated. ini gitu. Ini soalnya paling kocak gini nih, kayak mana nonton isekai, terus orang nonton One Piece atau Jujutsu. Seorang ngajak, mana wibu plus sama anime kan. Iya. Ya, makanya itu yang sering itu. Iya. Yang paling sering orang nonton tuh itu gitu. Yang Dan, Sama-sama. dan saya melakukan itu ketika main di kampus goblok. Kalau Aing nonton itu kan ke fans Boruto ya. Enggak aneh itu. Saya main Boruto. Enggak. Pantesan Itu baru Boruto wibu. Pantesan mana Drin? Sampah tidak berguna. Betul. Itu banyak. Emang sama Boruto. Bahkan kalau tadi katanya Bang Silver aja, tong sampah saya itu ada tulisan Boruto. Yang mana layak ya? Tadi. Apa gini. Gini, berarti kalau kita kalau orang coba simpulkan dari apa yang kalian coba bahas ya, rating yang ada di website yang mungkin menilai anime secara top tier itu udah nggak adil dong hari ini. Dibilang nggak adil sih apa ya? Aing sih nggak terlalu percaya ratingnya gitu. Iya. Aing sih enggak ya. Sama juga. Bahkan dari dulu aja yang ratingnya di bawah 5 pun Aing masih menikmati gitu. Iya. Karena kita di zaman itu menonton apa Iya. yang mau kita tonton. Iya betul. Kadang malah Aing menemukan ini zaman-zaman dulu Aing masih nontonin anime yang bener-bener ekstrim Iya. banget ya. Yang di bawah 5 tuh kadang ada menemukan sebuah seogok emas ini aja ceritanya. Iya. Kayak ini emang apa ya, segmented sih. Ya, Story itu segmented, Ya. nggak bisa diterima oleh masyarakat umum, tapi menurut beberapa orang yang emang suka sama storyline kayak gitu, Iya. itu bagus. Yap. Berapa orang di luar sana yang nggak suka Hyoka? Iya, Betul. Kita suka Hyoka, bro. Hyoka banget kita. Yoka. Wah, ketika apa ya Itu anime. Itu salah satu anime yang membuat saya gak mau keluar rumah. itu anime yang itu stuck musim ya, misalnya musim summer nih habis nih kan nungguin Anime musim lain. saya itu agak lama kan Ya. sampai nontonin lagi Hyoka Hyoka. itu Aing ada berapa puluh kali kali ya yang main nonton 20-an tuh lebih ada yang nonton, Tuh. apalagi terakhir tuh apa Muse di Iya, apa di- sama iya, bisa iya. bisa Kita nonton lagi. Karena waktu itu orang tuh nonton Hyoka itu hype bukan aja ya. Momennya udah agak telat jadi udah dirilis dulu. Ah. Jadi orang nonton itu kayak di maraton. Itu membuat saya gak mau keluar rumah. Saking pengen nontonnya Hyoka Iya, maraton. Iya, kayak gitu. Mungkin karena emang basicnya orang suka Sherlock Holmes dan Nah, penerapan Iya. Hyoka tuh mirip-mirip sama Sherlock Holmes karena emang beberapa case-nya pun inspirasinya dari situ kan, dan juga novelnya Christine tentang detektif itu. Cuman emang anak sekolah aja yang ini ya. Dan Iya. menurut Aing menarik gitu. Betul. Emang dari dulu kita cuma nonton yang kita suka doang gitu. Iya. Maksudnya contohnya kayak Violet Evergarden, orang-orang di kampus Aing tuh pada suka. Aing nggak suka karena Aing tuh tidur nonton itu. Jujur aja Aing tidur aja. Tapi emang Karena storyline-nya lambat Soalnya sih. lambat banget gitu. Tapi orang nggak ngejar
anjing apaan enggak Enggak. gitu karena orang cuma nonton yang orang suka doang gitu ya. Iya. Ingat gue ya. Bagimu aneh. Teman di dalam sama Abud. Karena kan fandom yang paling gede kan waktu itu pernah kan fandom paling gede tuh Full Metal Alchemist. Oh iya betul. Ya kan? Sempat ini ya merajalela juga. Merajalela Iya, itu parah gitu kan. Karena setelah orang nonton emang sebagus apa sih gitu kan. Apa tuh? Full Metal kan. Oh iya. Mustang. Roy Mustang. Rustam apa? Mustang. Itu dosen kita. Anime itu kan secara grafik gak sebagus itu gitu. Iya. Cuman secara storyline bagus. Bagus, iya. Meskipun di 5 episode pertama tuh kita mikirnya alurnya kemana sih? Iya betul. Emang bukan anime yang ngebaiting dari awal. Iya. Dan kenapa dia bisa merajalela? Karena ya memang di saat itu ceritanya bagus. Yap. Kalau diadu dengan sekarang ya nggak ada yang bisa nyamain gitu kan. Masih fresh lah ya. Masih fresh gitu saat itu. Jadi meskipun animasi ya balik lagi orang juga nonton Full Metal males gambarnya kayak gitu. Iya betul. Ya gitu sih dan rating tuh nggak ngaruh sih menurut Aing sih. Oke. Apakah Manes sependapat dengan Saharul? Saya sempat rapat. karena Oke, ada yang berarti Aing bisa bilang kalian berdua setuju dengan fuck the rating lah. ya, karena kita bukan ibu karbitan. Jadi, oke, tapi bukan bocah-bocah FOMO. tapi kita nggak bisa mengesampingkan di zaman sekarang, di era sekarang, yang namanya rating itu emang berpengaruh pada hasil apa yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Setuju sih. Setuju sih. Kalau itu iya benar. Ya Kasin. Jadi ketika ada anggaplah tadi anime yang masuk dalam top rating ini udah yakin itu pasti bakal Bakal banyak penjualan yang terbaik nonton. ataupun Iya. jualan termahal lah Iya. segala macamnya. Betul. Berarti benar dong apa yang orang bilang bahwa rating di saat ini itu udah gak adil bagi anime. Makanya kan muncul overrated underrated itu gara-gara itu. Ah. Semua tuh berpacu pada rating kan. Iya. Gitu pengaruhnya. Ya dong. Ya betul sih. Bisa setuju sih. Berarti ini salahnya wibu-wibu FOMO. Itu tapi ya tergantung mereka berpedoman kepada Kitab yang mana kan? Ya, betul. Kita. entah ke apa kalau itu anime itu apa My Anime List Iya. atau Anjir. mereka berkiblat kepada siapa lagi gitu kan yang ngasih rating kayak Iya, gitu iya, betul. bahkan sekarang udah nggak ini ya udah nggak kayak ke MAL doang gitu kan Iya, iya. bahkan ada influencer Influencer. beberapa Iya, influencer yang nonton mereka tuh ini. ngasih Iya, rating. benar. Clean sound. Clean Yang sound. Iya, ini atau apa list apa Lisa. platform ini tuh? Risa Saraswati. Bukan dong. Platform ini anime luar tuh apa namanya? ini apa? Open Office. Nickelodeon. bukan aduh Stapa Band. Bukan. apa band mah Stop apa itu? Oh, salah. Chronicle. Crunchyroll. Crunchyroll. Crunchyroll, ya. Maksud tadi dia ngomong naga suara. Aneh banget. Aneh banget. apa band itu zaman dulu ini ngebajak lagu Iya, aja anjing. ada di Waptrik Nah, mereka dong. kelihatan tua jangan stop Anda tahu berarti Anda tua. stop Kopra dulu tuh, Kopra. Udah. tapi pernah download bokep di Waptrik Hai. Sensor itu. Ya gitu. Oke, kita kembali lagi nih. Aing tarik lagi ke belakang nih ya. Set. Nah, itu dari lagi tuh. Jadi kalau kita ngomongnya kemunduran industri anime dari segi alur cerita itu enggak ya, Enggak tertolak ya. Enggak sih. Kalau kita bilang kemunduran dari segi komunitas itu masih memungkinkan karena dari segi penilaian rating ini udah agak adil, betul bisa jadi ya kan? dan Karena juga habit orang-orang yang mengikuti Ya. anime sekarang ya sehingga menghasilkan itu tagline overrated dan underrated itu. Iya, Betul. tapi Aing kembali lagi tadi masih ada harapan tuh dengan orang-orang yang dulu-dulunya udah wibu terus mengeser itu gitu. Betul. Anime-anime lain ini. Tapi sekarang kalau coba kita lihat dari sudut pandang yang satu lagi nih yang mau orang bahas, yaitu adalah dari sudut pandang animasi. Karena menurut orang ini udah ada indikasi kemunduran animasi dari anime Jepang. Contohnya yang kemarin-kemarin itu panas dibicarakan, Yep. Blue Lock. Si gembok biru itu teman-teman. Gembok biru ya. Iya. Iya. Yang dimana kalau kalian Animasinya punya kayak slideshow betul. Itu udah kayak PPT guys animasinya guys.
Anjir, mana bayangin bola tuh bergeraknya gini. Set, gak ada tuh bolanya muter kayak gitu, gak ada tuh. Gak ada tuh. Literally bola tuh di bergerak anjir. Bahkan orang bisa bikin sekarang di sini nih menculin bola, tak bergerak ke atas. Kayak gitu anjir. Subasa tuh. Langsung baca BOP anjir. Iya, Subasa tuh Subasa BOP. lantainya masih gerak tuh. Yes. Ya tanah-tanah dan penontonnya masih Iya, masih gerak gerak. juga. Betul, Bro. Bener Nazuma bang. Walaupun Udah semua lagi anjing. Walaupun Subasa pada waktu itu emang diulang-ulang orang yang slidingnya Iya, masih di tempat yang sama slidingnya. Satu episode tuh berapa ini gitu, berapa Kalau nggak salah itu tendangan. lapangan bolanya tuh 100 km. Setai-tainya studio Boruto. Setai-tainya studio Boruto bikin cerita anime Boruto seperti itu. Masih lebih niat itu, Bro. Dari segi animasi, Bro. Sumpah. Tapi kita gak masukkan ini, sorry, kita gak masukkan Seven Deadly Sins. Yep. Yang mana tahu kan sih Banyak kaca yang Begitu, tidur yang ya. katanya. Iya. Kita gak masukkan itu ke sini ya, karena itu ada di era yang berbeda dari si Blue Lock ini. Karena eranya Blue Lock sekarang itu udah mulai masuk ke era-era AI ya. Iya. Jadi mungkin kita bisa bilang bahwa dari segi teknologi dunia animasi ini udah berkembang. Yep. Jadi harusnya bisa menciptakan anime-anime dengan animasi yang lebih niat dong. Ya. Yep. Dan Blue Lock ini adalah salah satu contoh yang menurut orang animasinya tuh gak niat, Bro. Setuju atau enggak? Aing sih setuju ya. Kalau itu Aing setuju sih. Budget. Ya. Masalahnya di angkatannya sama Awisora. Itu Angkatan ada. Aoi Sora. Awasi. Kalau angkatan Awisora tuh ada Miyabi tuh. Iya, dilanjut. Lanjut. Karena tetap salah Awi. Tobi Tanaka kan. Awi tetap terbaik ya. Enggak maksudnya Tanaka. Awasi pun dengan ya itu kan seangkatan kan Awasi dan Iya, Blue Lock itu angkatan. Sama Yang mana? banget itu. Itu Awasi lebih Lebih bagus itu. bagus sih. Bahkan Aing tidak membaca manganya tapi ketika nonton anime Ya, betul. wah anjing sih. Bagus, Wah ini betul. wah kenapa harus beres di sini? Kenapa Iya, season iya. tidak muncul-muncul? Segi cerita animasi bagus itu. Itu gokil banget itu kan. Paling keren itu tetap itu anime itu Hitomi Tanaka. Aduh, baik lagi. Kembali lagi. Oke. Jangan kembali lagi. Itu cerita ibu rumah tangga itu enggak ya? Beda itu beda. Sedangkan Blue Lock Aing kan membaca manganya. Ah iya Maka betul. Aing ditawarkan lu lu Iya, baca betul. harus baca Blue Lock kan. Iya, iya. Aing baca Blue Lock. Enjoy Bagus. dengan story itu bagus. Drama lu Tapi bagus. ketika melihat storyline animasinya, wah anjing, kok gini? Tapi dia dengan eksekusi kayak gitu tuh, mungkin Inazuma Eleven waktu itu bisa terkalahkan aja. Betul, Aing setuju. Karena pendekatannya mirip ke Inazuma Eleven. Kalau misalnya Aing Iya, menggambarkan atau membayangkan Blue Lock Cuma dia manga dan ketika Aing bayangkan tuh teranimasi seperti apa, iya. ya mirip-mirip Inazuma Eleven karena ada Iya, skill-skillnya. ada skill-skillnya. Sepeda ini sebenarnya sepeda mah. Bukan data jam. Itu data jam. Bukan Inazuma Eleven tuh ada Susanoo-nya di belakangnya. Ah, bukan skill lebih ke aura-auranya. Iya, ada. Pancaran auranya tuh kayak gitu-gitu kan. Bahkan sampai matanya pun menyala-menyala Iya, gitu. iya. Tapi bukannya Blue Lock tuh, orang nonton Blue Lock sih cuman gak full. Orang tuh nonton baru sampai yang awal-awal lah yang dibagi regu-regu gitu. Bukannya kalau orang lihat sih oke-oke aja sih atau memang di season 2-nya malah hancur. Itu episode selanjutnya. Oh. Episode selanjutnya ada belum bisa ya. mungkin ya. Belum, saya baru awal lah, baru bener-bener yang Iya. awal yang di indoor itu mainnya tuh, yang itu tuh. Ada, jadi yang scene itu pemilihan gini. grup itu tuh. Itu season 2, Itu yang ada di season 2. Yang saya masih season 1 juga belum. Ada, jadi scene itu gini. Si orang ini bawa bola, terus mau gocek. Ketika gocek bolanya tuh belayang. Terus gini nih gerakannya. Udah kayak PPT sumpah. Apa namanya kalau misalnya nendang bola tapi bolanya tuh ngebuter tuh knuckleball. Knuckleball. Oh, ini knuckleball. Itu knuckleball. Bahkan dia bisa knuckleball hanya untuk menggocek, Bro. Gila itu anjing. Itu cuma Ronaldo tuh kalau Ronaldo. Dia knuckleball aja sampai sekarang udah gak bisa karena cedera itu kan. Gampang itu bikin di bulu. Tapi belum lo sempat mau konfirmasi nggak bahwa ini kita ada minim budget atau apa bla 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 bla. Ada Nah, konfirmnya nggak sih? sebelum kita kesana, orang tuh mau ngomongin ini dulu. Jadi awalnya orang ketika melihat animasi Blue Lock seperti itu, orang hanya berpikir bahwa oh ini
sebuah anomali di antara anime aja di zaman itu. Iya. Memang kebetulan mungkin sorry to say ya, Anomali ya memang. betul anomali Aldri ini tuh Alhamdulillah ya gini, anomali di saat itu aja. Aduh jadi mau apa lagi? Awal di satu episode itu aja. Wah, jadi emang kebetulan aja, kebetulan mungkin si Ya kayak anime ini tuh lagi gak hoki ketemu Ya. studio yang kayak gitu. Ya. Gitu. Oh. Studionya tuh lagi kan niat bikin anime itu gitu. Oh. Ya, Jadi kayak- studionya apa sih? 8 bit kalau nggak salah atau itu beda kayaknya. Pokoknya ntar lah kita cek di sini ya ada ya. Iya, Studio dari Blue Lock itu. mungkin kalau yang pikirkan pada waktu itu mungkin ya Bagus loh. Blue Lock kan waktu itu season satunya lumayan lagi rame-rame juga kan. Ya, betul. Ketika dia melihat ini potensi nih, kita harus cepat-cepat season 2 dikeluarkan. Iya. Terburu-buru, Nah, tidak itu. dieksekusi dengan benar, akhirnya ya rilis Iya, dengan ada yang kayak gitu. visual dengan seadanya. Sebelum kita mengambil kesimpulan itu dulu, ayo lanjutkan dulu yang tadi orang ya. Bahwa ketika di saat itu orang berpikir bahwa ini kebetulan aja mungkin ada anime yang di saat itu di season itu lagi suwe lah gitu. Anomali di antara anime lain. Kebetulan dapat studio seperti itu dan menghasilkan animasi yang seperti itu. Awalnya saya berpikir seperti itu. Tapi setelah saya keliling Tongpang, Waduh, kesana. Saya keliling Tongpang. Lu apa banget tuh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tua banget, lu jangan ngatin tuanya gerak. Bridging tadi ya, bridging udah gacor kan. Nanti klinik Tongpang aja. tapi setelah Penyakit saya. beberapa momen kemarin terhitung sekarang di tanggal 18 kita syuting adalah munculnya anime The Beginning After the End. Oh, itu apa tuh? Aing nggak tahu. Itu apa? The in the beginning. Itu beginning. Slinging. Iya, Slinging enggak hash. atau yang The Blink, orang-orang The Blink. banyak tahu itu disingkat sebagai TBATE, Tibet. Oh, The TBA. Beginning After the End. Oh, singkatnya itu. Nah, itu orang lupa studio 8 bit itu tuh kepemilikan dari si Oh, studionya sama. orang lupa 8 bit ini tuh studionya si Blue Lock atau studionya Tibet. Nanti coba orang cek lagi, nanti orang kasih di sini ya. Pokoknya muncul si anime ini terhitung dari tanggal 18 April Ya. ini. Memiliki animasi yang kurang lebih 11-12, bahkan ini 11-11 mungkin bisa kita bilang. Iya. Dia ada hadiah juga nanti ya, kalau kalian cek di Tokopedia, ada di Shopee juga 11-11. Anjay, promo kesana masuk. Promo 11-11 ya. Animasinya Di itu Tongpang. Jangan lupa PPT beli banget boxer. guys. Sumpah PPT banget kebongong. Nanti coba kalau boleh saya kasih cuplikan Visual, sini ya. Itu sama-sama burik bro anjir. Jadi disitulah titik dimana saya mengatakan bahwa wah apakah ini cikal bakalnya kemunduran animasi anime Jepang itu bro. Oh. Sebelum kita ngambil kesimpulan, mungkin kita bisa iklan dulu untuk kedua kalinya ya. Karena ini pembahasan akan panjang. Oke, kita iklan dulu. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします Kita kembali lagi. Udah di play ya dari tadi. Udah. Kita kembali lagi ya. Jadi kembali lagi nanti ke mana tadi saya malah? Di silent ya. 8 bit. Oh iya, ada pemberi dengan ternyata tadi setelah kita menerawang ya, saya dapat ilham itu nih. Apa sih kata situ tuh? Apa? Kata secara Insight apa? apa? Tadi kan animasi Cina tuh. Oh, ini cultivate. Kultivasi. Setelah kita Setelah saya kultivasi ya, saya naik level itu. Jadi 8 menit itu adalah studionya Blue Lock. Kayak MOBA. MOBA kok 8. Waduh. Sementara untuk studionya dari The Beginning After the End itu adalah namanya Aket. Nama studionya. Aket. Betul, A strip Cat. cat kucing. Oh, gitu. Oke. Oke, betul. Oke. Ke kucing. Di mana ya kalian akomodaci bisa cek sendirilah. Banyak pasti orang-orang sudah ngeklip scene-scene dari si Aket itu. Scene-scene dari The Beginning After the End itu. Yang dimana memang secara animasi orang bisa menilai itu raw banget. Bener-bener mentah gitu ya. Nah, tadi sempat ditunjukkan juga ya di kita lagi istirahat break dulu Ya, sebentar. ketika kultivate. Ya, cultivate. Ternyata emang tapi dibandingkan sama Blue Lock ya, Selamat malam. dia lebih ada Effort sedikit, ya. ada sedikit sentuhan-sentuhan aja gitu. Masih memiliki sebuah warna gitu Yes. di apa namanya di animasinya. Yes. Si tadi goyang-goyang, kakinya goyang-goyang dia bergetar gitu. Biasa. Lanjut lagi. Terus sampai mana itu lupa. Tadi Masih ada niat. Ya masih ada niat gitu dibandingkan Blue Lock.
yang season 2 itu yang bener-bener animasinya tuh bener-bener slideshow ya. Bahkan Record of Ragnarok Oh iya betul. ini lebih bagus aja sih. Menurut Aing. Betul. Gitu. Jadi orang nambahin lagi PR1 nih. Selain tadi orang bilang bahwa setelah kemunculannya studio arcade dengan The Begin Arcadia ini nih, Yep. dengan animasinya yang bisa kita bilang 11-12 dengan si Blue Lock. Iya. Jadi orang berpikir, loh kok ini terjadi lagi? Eh, tragedi anjay. Insidennya Blue Lock kok bisa terjadi lagi di Ya, season ini? Apakah ini adalah momen-momen mulainya mundur animasi Jepang ini? Hah? Secara kita tahu seperti apa yang kemarin kita sempat bahas tentang AI Ghibli juga, Yap. udah mulai merambah ke dunia seni, udah mulai memangkas nih para animator-animator, pelaku-pelaku seni kawakan Yap. dengan teknologi yang mulai maju ini. Apakah kemunduran anime dari segi animasi sudah dimulai? Itu yang mau saya bicarakan. Tapi saya coba bedah kasusnya yang Blue Lock dulu ya. Oke, Coba ya. sebelum nyambungin juga yang AI ini. Ya. Jadi ini mungkin sudut pandang dari Aing aja ya. Oke. Mungkin seingat Aing tuh 8-bit itu bukan sebuah studio yang Gede. dibilang ecek-ecek juga, Yes, karena yes. banyak justru cetusan-cetusan anime-anime Ya, ya. yang oke juga dari situ. Cuman kalau misalnya menurut Aing ya, ada beberapa faktor yang membuat itu bisa terjadi animasi ala kadarnya. Ya. Ya mungkin ketika waktu itu karena tadi yang bilang ya, season satunya lagi up, akhirnya Diburu-buru. tidak mau kehilangan momentum itu, ya dia bikin harus segera-segera up di musim depannya lagi. Akhirnya terlalu terburu-buru, tidak eksekusi dengan cantik. Ya akhirnya ala kadarnya. Atau mungkin 8-bit mungkin waktu itu lagi ada project yang lebih diutamakan lagi sama 8-bit. Akhirnya Blue Lock itu tersingkirkan sedikit gitu. Jadi tidak terpantau oleh si 8-bit ini. Ya. Iya. Akhirnya ya jadinya kayak gitu, atau mungkin akomodasi dananya dari studio 8-bit itu lebih ke banyak Project yang project yang sebelumnya lain yang lain, ya. ya. Kayak itu. Banyak faktor gitu Oke. ya. Berarti ini bisa kita bikin konten terpisah nih. Kita nge-breakdown kenapa di saat itu Blue Lock animasinya Bagus. aneh itu gitu, seanomali itu, iya. seala kadar itu kita bisa bikin konten terpisah tuh kayaknya. Bisa. Untuk membreakdown alasan sebenarnya. Tapi kalau kita ngomonginnya sekarang mungkin beberapa faktor yang tadi mana sebutkan bisa menjadi alasannya ya. Ya. Mungkin nanti bisa kita bongkar di BS aja ya. Ya di base ya. Kita cari informasinya segala macam. Iya. Ya, soalnya kan kita topik utamanya kita membahas tentang apakah ini Animasinya. sebuah animasi menjadi Ya. sebuah kemunduran atau apa, dan sebagai example-nya kita ngambil Iya. beberapa referensinya dari situ. Iya. Karena ini gue liatnya nggak maksudnya itu kan cuma satu studio ya. Nggak tahu tuh Studio lain, ya, Hmm. di studio lain mungkin lebih banyak. Iya, bahkan menurut Aing studio-studio yang lama yang dianggap jelek sekarang meningkatkan performanya gitu. Contohnya Betul. kemarin One Piece tuh, mereka kan baru comeback. Iya. Kita lihat setelah diberi waktu panjang, mereka bisa dapetin animasi yang seperti itu gitu. Ya, Dari ancang-ancang dari guard, terus dikasih libur dan akhirnya berubah total di Oke. yang terbaru ini gitu. Oh, berarti kalian berdua memberikan contoh yang sama, apple to apple anjay, masalah waktu ya. Iya benar. Jadi ini ada dari Apple kepada Apple. Iya, Oh, jadi bukan. Apple ke Xiaomi. Oh, Ke Xiaomi. tadi mau ngomongin tentang Samsung. Samsung ya. Bahwa Bagusan Oppo atau Vivo sih? waduh. Aduh, kenapa jadi? Gak usah lanjut. Aing sih lebih milih ini. Bila apa Bubi? Oh, Baba Bubi ini. Halo semuanya, nama gue David. Tiba-tiba ada replay. Bahwa Habib memberikan contoh. Ya harusnya kan halo semuanya David di sini, bukan halo semuanya nama gue Ewing itu harusnya itu Ini loh. lanjut tadi cocok. David tuh. Ini dua referensi yang berbeda ya, Ewing dengan gadgetin ya, dicampur ya. Aduh. Kembali ke gadgetin. Laptop. Laptop. Oh, Habib itu memberikan contoh yang dimana waktu yang singkat itu bisa jadi sebagai faktor menghasilkan karya yang kurang maksimal. iya. Sementara Sarul memberikan contoh kebalikannya, tapi sama dengan waktu juga. Iya. Ketika dikasih waktu yang lebih panjang, itu bisa menghasilkan hasil yang lebih maksimal. Iya betul. Jadi untuk faktor-faktornya salah satunya adalah waktu, bisa juga mungkin
project-project yang banyak Iya, banyak jadi enggak memprioritaskan keren. project yang lain, Iya. ataupun bisa jadi bergantung pada budgeting ya. Ya. Itu bisa mempengaruhi animasi yang jelek ini. Ya banyak Sorry, lah beberapa faktor. ya, nggak apa lah disebut jelek lah ya. Iya. Cuman harusnya menurut pendapat pribadi orang ya, kita mulai masuk nih ke yang arah AI. Ya. Harusnya dengan kemajuannya teknologi, apalagi dengan adanya AI, kita kesampingkan sisi negatifnya yang tadi kita sebut, apalagi yang kita mention juga di konten sebelumnya yang masalah Ghibli itu ya. Anggaplah yang tadi tentang mulai digesernya para pelaku seni Iya, dan mulai hilangnya esensi dari seni itu. Oke, kita kesampingkan itu, tapi dengan adanya perkembangan teknologi ini, harusnya pembuatan animasi anime itu bisa memangkas waktu yang pertama, dan yang kedua Oke. juga harusnya bisa menghasilkan hasil lebih maksimal dong dengan perkembangan teknologi. Ya nggak sih? Oke. Iya, betul. Iya, betul. Tapi kenapa bisa si Blue Lock dan Tibet ini malah Iya, menghasilkan iya. animasi yang seperti Iya, itu gitu? iya. Ini Yang orang takutkan tuh adalah terjadi lagi nanti ke depannya. Iya. Gak cuma dari 2 anime ini gitu. Iya. Dan itu yang orang takutkan, kemunduran animasi itu seperti itu. ini kita membahas tentang penggunaan AI di industri anime. Ya, Ada di teknologi studio, lah. ya. Teknologi lah. Di industri animasinya gitu. Mungkin ya. Ini gambaran dari kepala aing aja, bukan mata. Oh, anjay. Kepala. Oke. Yang mana orang-orang Jepang kan masalah pride itu nomor 1 ya. Yes, yes. Nomor 1 ya. Ya, yang mana dia sudah mengabdi kepada saya akan jadi pekerja seni. Nah, itu dia. Dia mengabdikan diri jadi pekerja seni. Anjay. Akhirnya dia pengen karya yang dia buat itu dirilis ya, karya yang dibuat dari tangannya dia sendiri. Iya. Akhirnya ketika ada aplikasi-aplikasi atau sebuah program-program komputer tentang AI ini, Aing nggak mau. Karena ini bukan karya tangan Aing, karya komputer gitu. Betul. Oke, berarti referensinya apa yang dikemukakan oleh Hayao Miyazaki. Iya betul. Bukan Miyazaki Aya. Wah, Itu lagi, itu beda lagi. Tapi itu bagus. Under ini ya, Ya. apa namanya? Kotatsu. Kota tuh. Itu bagus, Aing nonton dia. Kalian coba cari aja. siapa namanya siapa? Ayam biasa. Jangan horologi, jangan. Lanjut, referensinya adalah pendapat dari Hayao Miyazaki. Ya. Betul. Ya itu masalah pride gitu. Ya, Iya. karena mereka tuh pengen karyanya mereka yang dilirik oleh orang lain gitu. Iya, kan. betul. Ya jawabannya benar itu. Nggak mau mereka make. Lebih ke pride itu sih. Apa ya? Mungkin akan mengganggu apa ya, bukan nilai Cita apa ya? rasa ya, Bukan cita rasa, apa ya? esensi Esensi mereka sebagai mangaka animator. animator. Kayak gitu. Kerja seni lah ya. Betul. Gitu. Berarti gak setuju dong dengan kemunduran animasi Jepang ini? Enggak, sangat enggak sih. Lebih ke emang anomali aja ya dua Iya, itu ya. Nah, ya mungkin Aneh lagi aja capek tuh. aja Itu kan kenapa- manusia. Iya, maksudnya Kan manusia itu tepatnya salah, bukan nabi. Wow. maksudnya kenapa mereka bisa dapat bisa ngejainnya seperti itu, kan ada tadi gitu, ada efek apa ya, gangguan-gangguan di luar sana gitu, Faktor-faktor eksternal. faktor eksternal gitu. Berarti Gitu. tapi kalau Aing coba tariknya ke arah sini nih, dengan kata-katanya Hayao Miyazaki bahwa ini kedepannya Ghibli ini udah nggak ada masa depan, karena yang kemarin kasusnya adalah si AI ini. Betul. Berarti kan Hayao Miyazaki ini melihat ke depan ya, karena kalau Studio. melihat ke belakang, Iya, dia Ya. Kalau bisa dilihat ke belakang, nggak bisa maju ke depan. Karena nggak kelihatan. Betul, betul. masa dia ngobrol di kamera kan gitu. Nggak, maksudnya dia mencoba untuk melihat animasi Ghibli ini secara ke depan nanti lah, di masa depan gitu ya, bahwa dengan adanya AI ini bisa jadi Ghibli ini udah mulai tergeser karena bisa diciptakan oleh AI. Betul. Segala macam. Betul. Jadi kalau Aing kesimpulkannya hal yang berbeda, animasi Jepang ini akan mengalami kemunduran digantikan oleh AI. Apa tanggapan kalian? Orang sih enggak ya. Orang enggak kepikiran sampai situ. Enggak sih. Enggak akan tergantikan menurut Aing. Karena sekali lagi kalau ngacu kepada konten kita yang kemarin, beda banget rasanya. Kalau nggak salah udah ada animasi yang diciptain pakai AI dan dijual, harganya 10.000 kalau nggak salah, untuk nonton itu, dan nggak ada yang nonton, nggak ada yang mau, karena Jepang ya? kita tuh tahu, bukan Jepang sih, Aing nggak tahu animasi satu film gitu. Oke. Itu merupakan salah satu contoh lah gitu. Oke. Maksudnya
ketika mana yang nonton tuh udah tahu pasti jelek karena secara ya kita lihat apa ya udah modern, bukan semaju-majunya sekarang gitu. Ketika kita lihat animasinya akan terasa anjing enggak sih. Ngerti. Ini jelek Contohnya gitu. kayak tung sahur. Berarti memang untuk AI itu sudah ada pasangan sendiri, yaitu animasi anomali. Siapa itu tuh? betul. Fufu Fafa, Corbu Zero, Dagus Zero. Gokil sekali-kali dengan keren semua. Ya maksudnya di sisi lain tuh kita tahu gitu bahwa mengerjakan dengan AI merupakan apa ya pengerjaan yang malas gitu. Betul. Maksudnya itu nggak ada effortnya sama sekali gitu anjing. Kalau Gitu sih. kalau Aing sih lebih ke nanti ada sebuah esensi di mana kalau misalnya karya orang-orang manusia gitu ya, yang benar-benar diciptakan oleh tangan sendiri, ide pikiran sendiri. Kalian tuh ada tinggal yang out of the box di mana astagfirullahaladzim, sorry ada iklan. Anime. Ya, di mana sebuah storyline itu bisa out of the box gitu. Maksudnya emang itu tuh di luar kemampuan AI juga. Iya. Sebuah cita rasanya bakal ada hal yang berbeda. Iya, belum sampai situ Betul. lah ya. Oke. Yang nggak bisa dipikirin sama AI, tapi manusia itu bisa Iya. memikirkan dengan imajinasinya yang Iya. itu tidak ada batasnya gitu Iya. kan. Berarti kemunduran animasi Jepang udah literally no ya untuk jangka enggak sih, waktu yang enggak. panjang ini masih bisa dipertahankan. Sama Iya. orang masih bisa lebih kreatif Iya. lagi dibandingkan AI sih. Ya kan AI kan kita membahas tentang teknologi Iya, dibuat oleh manusia yang Iya, mana betul. AI pun mengambil database yang dari ciptaan-ciptaan manusia dan mungkin dimix dari beberapa Iya. karya akhirnya dibuat sebuah karya yang baru gitu kan. Iya, apa ya? Malahan menurut Aing tuh bukannya menurun, malah harusnya lebih maju sih, bisa lebih maju lagi. Karena kita tahu Jepang tuh udah terkenal banget sama animenya gitu. Iya. Apalagi gitu. Maksudnya itu bisa jadi senjata untuk Jepang dikenal di dunia luar gitu. Itu kan udah jadi bukti gitu maksudnya Iya. anime tuh gitu ya otomatis ya harusnya mereka dengan gemetaran mereka gitu harusnya mereka tahu dong ini tuh salah satu senjata untuk mengenakan negara mereka keluar gitu. Sangat menjadi senjata banget gitu. Betul. Masa nggak ditingkatin sih ya? Dan juga animasi Jepang itu dan juga anime-anime dan juga animasinya itu punya ciri khas masing-masing gitu. Iya Dan itu tuh hal yang udah jadi ikonik aja di Jepang. Bahkan dari storyline pun ada ciri khasnya. Kita bisa Iya. bedain mana ini karya Korea, mana Jepang, Iya, betul. mana ini Betul. buatan Barat itu Iya. kelihatan sebenarnya dari ini juga. Udah ada ciri khas di sana. Iya. Orang malah bisa ngebayangin tuh kayak gini, mungkin si teknologi atau AI ini justru dipakai oleh orang Jepang itu untuk mengembangkan si animenya jadi lebih naik level lagi. Nah, Orang lebih pikirnya kayak gitu itu kebayangannya. mungkin. Itu Jadi kayak anggaplah misalkan nih mereka menggunakan AI ini supaya belajar animasi itu bisa lebih cepat. Yang dimana kalau dulu belajar animasi tanpa ada teknologi yang mumpuni itu literally emang bertahap, sekarang bisa lebih cepat lagi tahapnya. Betul. Anggap misalkan standar animasi nanti itu di anime Blue Lock, lagi. Kimetsu no Yaiba itu udah jadi standar bawah anjay. Kayaknya bisa jadi kayak gitu ya, jadi lebih baik lagi ya. Nah, mungkin dari segi storyline pun bisa mencari referensi story dari situ akhirnya dimodifikasi lagi dengan kemampuan imajinasi manusia. Nah, ini bisa yang buat sebuah cerita lebih gila lagi. Iya, betul. Gila, itu gila beneran. Kenapa? Banyak lah. Ya tergantung pemanfaatan mereka sebenarnya. Oke, berarti kalau pokoknya intinya pemunduran animasi Jepang ditolak. Mau itu dari segi niat anomali yang tadi kita bicara tentang dulu dengan kawan-kawannya, ataupun dari segi penggunaan teknologi, Yep. ditolak ya. Tapi bagaimana jika penggunaan teknologi yang maju ini, AI ini terhadap animasi di luar Jepang, itu akan membuat animasi menjadi penurunan animasi. Di luar Saya Jepang, ambil contoh. Disney misalnya. Iya, mungkin bisa ke arah sana atau segala macam. Jadi intinya gini, dengan adanya teknologi yang maju ini dan adanya penggunaan AI untuk animasi, industri animasi di luar Jepang itu bisa jadi akan mengalami penurunan, akan mengalami kemunduran. Ya contohnya kayak animasi yang di Indonesia mungkin. Salah satunya itu AI itu.
kemunduran di sana. Nah, Jadi iklan. udah Ya betul. apa pekerja-pekerja seni ini udah mulai tergerus nih. Kayaknya lebih gampang pakai AI daripada Ya. menyewa. Itu kayak iklan ya. Iya. Ada iklannya. Iklan apa tuh? Aduh, lupa lagi nama-namanya. Aduh, namanya itu apa? Aduh. Bisa jadi nggak sih? Jadi Bisa efisiensi jatuhnya. Betul, bisa jadi. Cuman gini, ya kita ambil example-nya yang iklan yang Ya. nah itulah. Konoha. Ya di negara Konoha sana ada iklan dari Hokage Hokage, iya betul. tentang memberikan makanan gratis. Ah, Kan itu sebuah animasi yang dibuat oleh AI. iya, iya. Bukan makanan gratis, cakra gratis. Oh, cakra gratis. Ramen Ramen Ichiraku gratis. Bagi-bagi ramen Ichiraku dengan gratis kepada sekolah-sekolah ninja di sana. Nah, setelah kita lihat juga kan setelah lagi sebenarnya itu tuh banyak animasi-animasi yang masih miss sebenarnya. Iya, betul. Tidak sebegitu 100% mulus. Sangat. Yang mana sebenarnya kalau misalnya masih diperlukan tangan manusia masih karena untuk Harus. mempermulus itu kan detailing segala Iya, macam betul. itu orang manusia yang bisa merasakan itu gitu, yang bisa ke koreksi itu. Iya. Sedangkan AI kan berbasis dengan coding segala macam yang Yang menurut terbatas. AI segitu ya udah bener kayak gitu. Padahal secara look itu masih banyak miss gitu. Iya, betul. Lo Jadi kalau mereka nggak bisa koreksi. kalau menurut Aing justru malah ada faktor lain Pit yang menyebabkan kenapa penggunaannya tuh jadi bisa dianggap lebih dipentingkan daripada si pekerja-pekerja seni ini. Ah. Jadi ada faktor prioritas kalau kata orang. Yap. Karena sepengetahuan orang ya di Jepang itu udah mulai ada upaya untuk mencetak talenta-talenta yang lebih berkualitas. Ya. Yang dimana kalau menurut orang tolong di scroll itu supaya lah saya gak bisa baca. main HP mulu. Astagfirullah. Mana nonton apa sih, nonton yang sinapin tadi ya? Aduh, Iya. tung. Lagi main gitar Auto tadi. Miyazaki ya. Aduh. Kita lanjut ya. Dimana di Jepang itu udah mulai ada upaya untuk menciptakan talenta-talenta yang lebih berkualitas lagi. Lebih Ah. berkualitas tinggi lagi yang siap bersaing di pasar global. Iya. Dengan membentuk komite pelatihan nasional yang berkolaborasi antar perusahaan produksi atau ini mungkin di bidang industri ya, Yap. dengan bidang pendidikan, institusi pendidikan. Itu tuh artinya kan ada fokus yang lebih diarahkan ke sana Iya. Ya. di negaranya gitu. Iya. Menjadi prioritas karena mereka tahu bahwa anime atau animasi di Jepang itu adalah salah satu daya tarik mereka. Betul. Iya, betul. Nilai jual Jepang tuh Iya. bisa. Dan emang dilirik Iya. sama pemerintah. Gak Iya. jauh beda kayak Korea Selatan, Ya betul sama Industri- industri industri- hip-hopnya. Hip-hopnya. ya kan? Ya. Artinya memang dari negara pun ada mendukung Betul. di sektor situ. Hmm. Yang mana ya masalahnya di Konoha animasi itu bukan sektor utama, bro. Betul. Tidak Emang- didukung oleh negara sendiri. Emang dari Iya. dulu sih emang nggak pernah kelirik ya masalah Iya. industri animasi gitu. Iya, Iya. betul. Dianaktirikan. Iya, tapi kan Asin. Anak teri. Anak teri anjing gue belum gak denger aja. Apa ini? Tapi kan sekarang lagi ada film animasi baru nih Apa? di Indonesia. Hah? Jumbo. Jumbo. Alah, Jumbo. Bro. Yang dibilang katanya bisa ngalahin Disney itu. Enggak lah, kalau udah industri udah emang jauh sih itu. Banget ya. Jauh banget itu. Jauh pokoknya. Kenapa Jumbo? Kenapa? Jumbo itu salah satu apa ya, gebrakan. Alah, Misalnya bagus. gebrakan. Kalau kata Aing iklan dulu. Boleh kan dulu. Aduh. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします Kembali lagi. Kenapa Jumbo? Kenapa Jumbo? Gede ya. Jumbo tuh iya, ya, emang gembal sih. Tapi bener, Aing tuh kan kemarin nonton tuh, ternyata emang sebagus itu gitu. Maksudnya dalam segi animasi itu tuh jadi apa ya, role model lah untuk animasi bagus yang untuk diproduksi di Indonesia. Karena kan otomatis orang-orang, oh ternyata Indonesia bisa loh dapetin animasi dengan ceritanya yang bagus, animasinya yang bagus, dan segala macamnya gitu. Walaupun itu pengerjaannya harus 5 tahun. Harganya tidak murah mungkin, Budgetnya gede. Ya. budgetnya gede, tapi itu masih bisa dilakuin gitu kalau emang pengerjaannya bener gitu. Ya. Jadi itu udah jadi apa, tolak ukur lah Jumbo itu. Masalahnya gini, bro. Yang dibilang Jumbo ini menjadi apa tadi tolak ukur sebagai film animasi Indonesia sekarang. Iya.
Masalahnya tolak ukurnya tuh masih jauh sama kalau kita mau Iya, eh, betul. main di kancah global tuh masih jauh, bro. Iya, betul. Tapi kan itu tuh maksudnya kan kita tuh harus step by step lah. Minimal harus ada orang yang mau mulai dulu gitu. Dengan ada Jumbo ini kayak Jumbo dengan visi namanya sendiri gitu. Aha. Maksudnya itu udah profesional banget gitu. Nggak diburu-buru, nggak ditawar. Misalkan emang pekerjaannya harus 5 tahun ya emang harus 5 tahun gitu. Nggak asal-asalan gitu. Maksudnya profesional banget lah gitu. Oke, orang Dan itu tuh kan akan menjadi nantinya akan seperti mungkin salah satunya Disney. Mungkin nanti akan menuju ke apa Warner Bros yang suka bikin animasi apa DreamWorks. Cartoon Network. Iya. Masalahnya kalau misalnya aing Enggak. Gini loh. Aing ngambil kutipan yang tadi mana itu loh, bahwa ini harus ada yang memulai. Iya betul. Permasalahannya udah kelamaan kalau kata orang untuk memulai itu. Iya kan. Hype-nya film animasi di secara global itu udah 15 tahun yang lalu, bro. Menurut Aing sih animasi akan everlasting gitu, maksudnya akan bertahan lama gitu. Itu karena itu tuh salah satu apa ya genre animasi, genre suatu film gitu. Bakalan tetap ada gitu animasi tuh. Kalau memang ada yang mau nonton, masalahnya sekarang aja Disney udah mulai beralih ke yang lain loh, udah gak lagi animasi, dia malah justru membuat Live film-film live action sekarang. Ya itulah saatnya gitu ketika industri yang di luar turun, saatnya maju gitu aja sih. Tapi kan masalahnya yang jadi tantangan adalah ada yang mau nerusin atau enggak kan? Nah itu Setidaknya kalau dalam bahasa Sunda ada yang balakin aja. Iya. Gue tuh ngebalakin. Ada nggak sih nerusinnya gitu? masalahnya adalah ketika kita bahas tentang perfilman Indonesia ya. Saya sempat bangga gitu ketika Indonesia mengeluarkan sebuah genre menarik di sebuah perfilman yang bernama Mencuri Raden Saleh. Oh iya betul. Dan itu sebuah genre baru tentang heist, yang mana eksekusinya pasti akan sangat sulit. Dan menurut Aing, wah ini sebuah gerakan bagus Iya, buat Indonesia. iya. Apakah Indonesia industri perfilmannya akan maju lagi? Iya. Lebih-lebih dari film-film barat gitu. Tapi pada faktanya akhirnya mereka tuh malah jadi Coba makin coba mundur dulu. lagi gitu. Di situ doang kan? Iya, balik Mencuri lagi. Raden Saleh doang kan? Betul, mereka lebih ngelirik ke film-film luar. Ya sekarang kebanyakan di Korea. Film-film drakor. Dia adaptasi ke film Indonesia dengan judul yang sama, dengan Iya, ini iya. yang sama. Cuman ya pemerannya orang Indonesia dengan bahasa Indonesia aja. Iya, iya. Akhirnya saya lihat, wah ini makin mundur. Iya. Karena mereka tidak berkreatif lagi di bidang itu, Iya, ya kan? iya. Tidak membuat gebrakan-gebrakan baru. Iya, tapi ngomong-ngomong Visinema itu tuh salah satu perusahaan yang benar-benar emang apa ya, yang bikin Mencuri Raden Saleh dan Jumbo ini yang di mana-mana dia tuh pionir loh, pionir. Iya. Jadi menurut Aing perlu ada orang-orang seperti ini gitu, yang benar-benar apa ya, secara marketing tuh mengarah ke gua mah pengen berkarya aja gitu. Iya. Menurut Aing harus ada orang yang gitu untuk memulai sih. Betul. Karena setelah Visinema ada banyak seperti Imaginary yang dibikin Ernest, itu film-filmnya bagus semua, bro. Yap. Bagus semua, dan itu rata-rata ketika ditanya bagaimana cara lu bikin milih produser, dia tuh akan bilang, ya gue melihat ceritanya dia, kalau ceritanya bagus ya akan gue garap, nggak salah-salahan gitu. Iya, nah itu sebenarnya yang kita perluin di Indonesia untuk kemajuan industri perfilman. Iya gitu, dan termasuk Supaya apa? animasi ini. Ya kita bisa di dunia perfilman ini kita bisa bersaing dengan negara-negara Iya, lain. betul. Ya mungkin salah satu faktornya nanti dari Jumbo ini. Jumbo akhirnya mereka bisa berani bersaing dengan dunia animasi Iya, di betul. luar sana. Iya. Dan juga sebenarnya kalau ngomongin studio animasi itu di Indonesia ada satu Betul. studio benar, animasi yang dimana itu iya, benar. dipakai Itu di juga, iya, Aing lupa lagi tuh. studio anime Iya. Jepang. Apa sih? Aing lupa. Ubud Studio. Oh iya benar-benar. Jadi mereka tuh nge-hire si Ubud Studio ini untuk membuat sebuah proyek Iya, anime benar, di betul. Jepang, membantu proyeknya gitu kan. Ya contoh salah satunya ya lumayan gede juga ya, kayak One Piece, Bleach, Jujutsu Kaisen juga salah satunya ada sangkut pautnya sama Ubud. Iya, Aing pernah lihat salah satu. Menarik. Ya, Menarik. Dragon Iya, Ball. itu. Ya itu kan sebuah apa ya, maksudnya itu kadang juga miris ya lihat itu ya. Iya. Kayak ini animasi studio ini tuh ada di Indonesia loh. Iya. Tapi kenapa mereka lebih memilih Market luar ya. keluar? Kenapa tidak menciptakan gitu kan? Itu kuncinya. Pemerintah. Karena menurut orang akan sulit kalau misalkan arahnya mau ke sana untuk film animasi Indonesia itu bisa main di kancah
global tuh akan sulit. Iya. Karena tadi di sana itu dari Ayo. negaranya pun Ah, gak menjadikan ini sebagai fokus utama, Iya, tidak betul. dilirik gitu loh. Iya, bro. iya. Karena emang dari dulu pun dia di Indonesia industri kayak gitu Iya. emang gak dipantau. Iya. iya, itu salah satu faktor ya. Ya salah satu faktornya Ya gimana Susah. mau dipantau ketua perfilman Indonesia aja dari musisi. Kalau memang bisa animasi, film animasi atau ya film-film dengan yang tadi kalian sebut itu dilirik oleh negara, Yep. orang nggak menutup kemungkinan macam-macam kayak Bobo Boy Upin Iya, Ipin juga bisa mungkin. dilewat, bro. Sangat itu sangat. Apa studio Iya, Mosok nah, bisa itu. lewat anjir. bahkan Upin Ipin pun orang-orang yang membuat animasinya emang kebanyakan orang Indonesia. Iya. Ya itu dia Mbak Surah, itu kita tuh punya satu kaki di depan gitu, tinggal Iya. ini satu lagi lah Tinggal, gitu. tinggal dimanfaatkan aja sudah. Iya betul. Iya benar. Kalau kata orang dulu tuh Indonesia tuh sebenarnya kaya. Iya. Cuma emang gak dimanfaatin Nggak aja. Soalnya orang-orang berbakat yang seperti tadi kan Iya. yang mengerjakan Upin Ipin Iya. buat studio tuh mau mengerjakannya di Indonesia gitu. Iya. Para Karya animator tuh banyaknya emang larinya ke luar negeri. Iya. Karena emang di sini ya Iya. apalagi Indonesia kan masalah seni itu agak Iya, agak minor gitu. Iya. Karena di Indonesia lebih ke fokus ke tempat wisata. Jadi Betul. pemerintah tuh lebih ngelirik ke sana gitu. Supportingnya ke tempat-tempat wisata. Itu yang bisa jadi poin kita hari ini ya. Emang dunia animasi ini perlu dilirik ya. Iya betul. Gak cuma tadi kita masalah yang kemajuan dan kemunduran dari anime Jepang, Iya. tapi kita juga harus melihat dari negara kita sendiri. Iya. Memang harus betul. jadi fokus juga. Yang dimana terakhir adalah menurut orang kemana tadi saya mau ngomong? Saya lupa. Intinya Jumbo melupakan orang setuju yang tadi Saru bilang. Ini adalah titik balik ya dari Turning film point, animasi turning point dari film animasi Indonesia. Ya walaupun dengan segala macam intrik-intrik di belakangnya, mungkin masih ada beberapa kekurangan, tapi ini adalah hal yang perlu kita apresiasi. Betul, betul. Kita sebagai warga negara Indonesia perlu mendukung si film ini gitu. Iya, betul betul. Dengan sebagai berbagai macam intriknya kita bisa kesampingan itu. Hmm. Ini adalah turning point bagi film animasi Indonesia. Jangan lupa nonton Jumbo aja. Benar-benar jangan lupa nonton Jumbo. Ajak anak-anak kalian. Anak-anak Oh ya, keluarga besar. mulai kita juga harus mulai mencintai produk-produk di Indonesia Betul. sebenarnya. Cintailah produk Indonesia. Kalau nggak kita yang mulai juga ya mereka juga Iya, betul. bisa dapat supportnya dari mana Iya, gitu. Betul. Cuma ada satu sih yang membuat orang sadar kenapa industri ini tuh gak begitu dilirik di negara ini. Apa? Karena lebih liriknya joget-joget TikTok. Sama ini ya, sama orang-orang yang membuat skandal gitu. Termasuk seorang guru juga waktu lebih guru lebih- salsa siap menggoyang penonton. lebih rame nontonin kasus-kasus perselingkuhan Ah, daripada nontonin film-film industri Astagfirullah. yang berkualitas seperti Jumbo dan Siapa tuh yang sering Saleh. Betul. kayak pejabat ya? Nah, kalau kalian mau tahu, coba cek di mana lu share media kita. Ada di sosial media kita, ada di Instagram @media, ada di hako.project di Anjay. TikTok ya. Iya. Makanya kalian follow di sana, Betul, like, betul, betul. comment, subscribe. Nah. Channel Hako Media, share juga kemana? ke grup WA kalian atau sosial media yang lain. Kalau misalnya gue ada grup keluarga, kirim ke grup keluarga, grup keluarga kalian, grup TK, SD, SMP, SMA, grup mantannya mantan. Nah, boleh. Ya. Ada satu lagi nih, yang kalau kalian para komunitas suka Betul. cuap-cuap berdiskusi, bisa join. ngobrol-ngobrol, bisa join Discord kami ada di deskripsi. Betul. Karena animasi terbaik ada di animasi anomali yaitu mul yoyo. Solo lolo. Iya, Itu saja para komunitas masih bersama dengan Saya Saya pikirin lah itu doang. dan saya Aldrinino Wimunono. Dan Anda Cukup, terima kasih. Paling lo Wahyu Murtado. Dan semuanya. Mari aku Ari aku gozaimasu. Ari aku gozaimasu. Ada aku ya mas. Kebelet kencing, kebelet kencing. Ohago gozaimasu. Selamat datang di Hako Media. Sudahkah Anda bahagia hari ini? Pastinya sudah dong, karena podcast kami pun sudah punya nama.